Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Selamat datang di Zephyton Universitas Terbuka, mata kuliah ADBI 4211 Manajemen Risiko dan Asuransi. Bersama saya, kita bahas di sesi 1 mengenai ketidakpastian dan risiko. Ini adalah referensi yang kita gunakan, dan untuk referensi utama kita gunakan karangan Suryanto, ADBI 4211 Manajemen Risiko dan Asuransi, edisi yang kedua tahun 2019. Harap Anda membaca modul yang telah disediakan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah keadaan di mana terdapat beberapa kemungkinan terjadi kejadian, dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Contoh, ada ramalan cuaca, bisa terjadi tidak hujan, mendung, atau bisa jadi akan terjadi hujan. Untuk tingkat ketidakpastian sendiri, yang pertama ada ketidakpastian yang sangat tinggi atau relatif pasti, misalnya bumi mengitari matahari selama 365 hari. Ketidakpastian objektif, misalnya dadu dilempar 1 kali, sebuah dadu dilempar 1 kali, kemungkinan muncul angka 1, probabilitasnya ada 1 dibagi 6. Jadi kemungkinannya terjadi 1 kali dari 6 kemungkinan. Makanya probabilitasnya adalah 1/6. Ketidakpastian subjektif, misalkan terjadi kecelakaan. Di sini untuk pemikiran atau opini masing-masing orang berbeda, makanya disebut dengan ketidakpastian subjektif. Ketidakpastian yang sangat tidak pasti, misalnya sebuah penelitian keluar angkasa di mana di luar angkasa sendiri itu belum pasti, ya, belum diketahui. Jadi kalau kita sekarang berada masih di gugusan Bima Sakti, kemungkinan di luar itu masih ada. Makanya ini adalah ketidakpastian yang sangat tidak pasti. Ketidakpastian ini ada yang menguntungkan dinamakan peluang, yang merugikan dinamakan risiko. Perbedaan ketidakpastian dengan risiko berbeda, ya. Untuk ketidakpastian, jenis subjeknya tidak kuantitatif, sedangkan risiko di sini kuantitatif, sehingga dapat diukur secara empiris. Kemudian, kalau ketidakpastian tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadian, kalau risiko ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadian. Kemudian, kalau ketidakpastian memiliki sifat unknown and unqualified outcome, sedangkan risiko memiliki sifat unknown but qualified outcome. Sekarang risiko di sini ada beberapa, ya. Jadi di sini ada peril, misalnya yang pertama, ya, peril atau musibah atau bencana, yaitu penyebab kerugian, misalnya kebakaran. Kebakaran ini adalah peril atau musibah. Kemudian hasad atau bahaya adalah kondisi yang menyebabkan, meningkatkan, atau terjadinya satu kerugian. Misalnya, di sini ada seorang perempuan cantik, dia sedang menelpon sambil mengisi bahan bakar. Kemungkinan terjadi ledakan ada. Jadi di sini bahayanya adalah menelpon ini akan menyebabkan kemungkinan terjadi ledakan di mobil ataupun di SPBU. Ya, kemudian
Misalnya satu lagi di sini ada orang merokok di mobil misalnya. Jenis atau tipe hazard, hazard tadi bahaya ya. Ada hazard fisik, secara fisik memperbesar kerugian. Misalnya bangunan ini dindingnya terbuat dari kayu, ini akan berakibat kemungkinan terjadi kebakaran lebih besar. Kemudian, kendaraan parkir di luar garasi di malam hari, kemungkinan terjadi pencurian. Tanggung gugat, misalnya menggunakan bahan kimia atau minyak tanah di tempat kerja, ini bisa memperbesar kemungkinan tanggung gugat. Kemudian ada hazard moral atau moral hazard, yaitu sikap atau tingkah laku yang dapat memperbesar kerugian. Misalnya Tuan A mempertanggungkan rumahnya terhadap risiko kebakaran. Jadi Tuan A mengasuransikan rumahnya dari risiko kebakaran. Sehingga saat terjadi kebakaran, Tuan A membiarkannya untuk mendapatkan klaim asuransi. Ini tentu saja sikap atau tingkah laku yang tidak dapat dibenarkan, ya, yang bernama hazard moral, yang disebut dengan hazard moral, ya. Jadi sikap atau tingkah laku yang dapat memperbesar kerugian. Moral hazard di sini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab karena jaminan asuransi. Misalnya, merasa sudah mengasuransikan kendaraannya, Tuan A parkir di sembarang tempat dan tidak melindungi kendaraannya. Legal hazard ini adalah mengabaikan peraturan pemerintah untuk melindungi masyarakat. Misalnya tidak menggunakan masker di masa pandemi. Masyarakat mengeluarkan peraturan, pemerintah mengeluarkan peraturan ke masyarakat untuk mewajibkan menggunakan masker, tapi masyarakat tidak mengindahkannya, ini berarti legal hazard. Komponen risiko sendiri terdiri dari sumber. Sumber ini adalah objek yang terancam bahaya. Misalnya kesehatan. Kesehatan ini bisa jadi sakit. Jiwa berarti kematian, kemungkinan ya. Kemudian rumah ini nanti akibatnya misalnya bisa kebakaran. Jadi yang namanya objek yang terancam bahaya adalah misalnya ada kesehatan, jiwa, rumah, dan sebagainya. Ancaman ini adalah bahaya yang dapat dari alam, ya, bisa dari alam, tindakan manusia maupun peraturan. Misalnya banjir, gempa, kelalaian, kejahatan. Banjir dan gempa ini bahaya yang terdapat dari alam, yang dapatnya dari alam, tindakan manusia, misalnya adalah kelalaian, kejahatan, peraturan misalnya yang tadi tidak menggunakan masker. Modifikasi atau modified factor di sini adalah keadaan khusus yang bertendensi meningkatkan atau menurunkan kemungkinan risiko menjadi kenyataan. Misalnya ngebut. Kemungkinan terjadi setelah ngebut adalah kecelakaan. Akibat atau konsekuensi ini adalah konsekuensi dari bahaya yang menimpa sumber. Misalnya kehilangan kendaraan, cedera, dan lain-lain. Oke, untuk kategori risiko ada full risk dan speculative risk. Ada static risk dan dynamic risk, kemudian financial risk dan non-financial risk, ada fundamental risk dan particular risk, ada subjective risk dan objective risk, dan risiko perusahaan. Full risk dan speculative risk kita bahas satu-satu. Full risk ini adalah risiko murni, risiko yang terjadi. Maka kemungkinan, jadi jika risiko full risk ini terjadi, maka kemungkinan kerugian ada. Tapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Di sini full risk ini meliputi risiko pribadi, ya berarti mungkin dia sakit, ya risiko terjadi, ya tapi kerugiannya ada nggak? Keuntungannya tidak ada ya, tapi yang ada adalah kerugian. Risiko kehilangan, misalnya kehilangan kendaraan, ya risiko
kebakaran jadi pribadi ya. Untuk risiko rumah misalnya ya atau gedung, ini adalah risiko properti ya. Kalau risiko pribadi misalnya adalah risiko kematian, sakit ya, itu juga risiko pribadi, dan risiko tanggung jawab, risiko dari tuntutan masyarakat. Untuk speculative rate ya, ini risiko yang terjadi di mana kemungkinan kerugian ada, tapi kemungkinan untung juga ada. Ya, jadi misalnya adalah risiko bisnis. Bisnis selalu ada dua kemungkinan, 50-50, untung atau rugi. Static risk dan dynamic risk. Static risk adalah muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Misalnya, risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam tertentu dan karakteristik ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Dynamic risk muncul dari perubahan kondisi tertentu seperti perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, memunculkan jenis-jenis risiko baru. Misalnya, jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum atau legal risk muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan atau suit terhadap perusahaan yang merugikannya, dan ini akan terjadi, kemungkinan ini akan menjadi semakin besar. Teknologi misalnya ya, risiko pada saat terjadi PSBB ya, tidak boleh keluar, tidak boleh, bahkan beberapa bisnis dibatasi, sangat amat dibatasi waktunya, bahkan ada beberapa yang disuruh tutup atau memang dia tidak lagi berdaya untuk membuka. Nah, di sini ini adalah risiko terhadap suatu keadaan. Tapi di sini terjadi perubahan teknologi dari mana? Dari yang tadinya offline menjadi online. Jadi usaha ini yang lebih marak adalah online karena terjadinya ada perubahan teknologi. Selanjutnya, financial risk dan non-financial risk. Financial risk ini adalah risiko yang dapat diukur dengan uang. Risiko kebakaran misalnya, itu bisa diukur dengan uang, berapa kerugiannya. Kehilangan juga sama, ya. Kemudian risiko misalnya pencurian ya, tadi kehilangan ya, kebakaran ini seperti itu, kecelakaan juga bisa. Kemudian di sini ada financial risk yang kedua adalah non-financial risk. Risiko yang tidak dapat diukur dengan uang. Misalnya, risiko sikap yang tidak baik berakibat dibenci orang. Fundamental risk dan particular risk. Fundamental risk adalah risiko yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara makro atau sejumlah besar individu atau kelompok. Misalnya, inflasi yang tinggi, PHK besar-besaran, perang, risiko karena bencana seperti badai, gempa, dan lain-lain, bahkan sampai kebakaran hutan. Ini adalah fundamental risk. Particular risk berarti di sini risiko yang hanya mempengaruhi beberapa individu saja, bukan seluruh masyarakat. Misalnya, pencurian mobil yang mengalami kerugian hanya individu saja. Subjective risk ya, ini adalah bagian dari sini ya, subjective risk dan objective risk. Jadi ada subjective risk, ini adalah risiko yang didasarkan pada persepsi seseorang. Misalnya, Tuan A menganggap risiko investasi di pasar modal terlalu tinggi, Tuan B sebaliknya. Jadi persepsi mereka berbeda. Objective risk adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Misalnya, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi pasar modal. Risiko perusahaan ini adalah risiko fluktuasi nilai perusahaan akibat keputusan atau kondisi perusahaan saat ini. Ada risiko usaha,
ini dapat dikendalikan karena ini merupakan faktor intern ya. Misalnya risiko produksi, desain, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah risiko non-usaha atau risiko lainnya adalah risiko yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya adalah risiko inflasi. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa mengendalikan inflasi. Terima kasih. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.